Berikutnya soal nomor 31. Kristal logam X disusun oleh sel satuan seperti pada gambar berikut. Jumlah atom X dalam sel satuan tersebut adalah titik-titik, dan bilangan koordinasi setiap atom X adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman harus paham terlebih dahulu posisi setiap atom X di dalam suatu sel berbentuk kubus ini. Yang pertama, atom X mengisi di setiap titik sudut kubus. Jadi ada 8 atom X yang berada di titik sudut kubus. Yang kedua, ada atom X yang berada di muka kubus. Saya beri warna merah. Kemudian ada atom X yang berada di dalam kubus. Saya beri warna hijau. Jadi di sini ada total 3 kelompok atom X. Yang pertama di titik sudut kubus, yang kedua di muka kubus, dan yang ketiga atom X-nya berada di dalam kubus. Nah, setiap atom X yang berada di titik sudut kubus itu sebenarnya hanya 1/8 bagian saja yang benar-benar masuk di dalam kubus. Sehingga jumlah bagian atom yang masuk ke dalam kubus dari atom X yang warna biru hanya 1/8 bagian. Berarti 1/8 kali total ada 8 atom yang di titik sudut kubus. Jadinya 1. Kemudian kelompok atom X yang kedua yang ada di muka kubus, bagian atom yang benar-benar berada di dalam kubus itu hanya setengah bagian saja untuk atom yang di muka kubus. Sehingga untuk kelompok yang kedua yang benar-benar di dalam kubus adalah setengah kali yang warna merah ini ada 6. Berarti setengah kali 6 sama dengan 3. Kemudian kelompok yang ketiga ini semua bagian atomnya berada di dalam kubus, sehingga langsung saja kita tambahkan. Di sini ada 4 atom. Sehingga totalnya 1 tambah 3 tambah 4 ada 8 atom X. Ada 8 bagian atom X yang berada di dalam kubus. Berikutnya, bilangan koordinasi setiap atom X. Bilangan koordinasi di sini bisa kita artikan setiap atom X yang berada di sel satuan ini itu bersentuhan dengan berapa atom X lain di sekitarnya. Pasti setiap atom X bilangan koordinasinya sama. Nah, untuk lebih mudah menghitung bilangan koordinasinya, di sini ada garis persinggungan. Garis ini menunjukkan setiap atom ini saling bersentuhan, saling bersinggungan. Nah, untuk menghitung bilangan koordinasi kita bisa lebih mudah melihat atom yang berwarna hijau. Sebagai contoh di sini atom nomor 16. Atom 16 ini bersinggungan dengan 4 atom lain, yaitu nomor 2, 9, 13, dan 14. Sehingga bilangan koordinasi dari setiap atom X ada 4. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 31 adalah yang A. Jumlah atom X-nya 8, bilangan koordinasinya 4. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 31. Berikutnya soal nomor 32. Reaksi A menjadi B plus C memiliki tetapan laju reaksi sebesar 2,26 kali 10 pangkat min 4 second pangkat min 1 pada 320 derajat Celcius. Tekanan total wadah setelah reaksi berlangsung selama 30 menit adalah 1,2 atm. Derajat disosiasi dari A saat reaksi berlangsung selama 30 menit adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, ini soal laju reaksi. Yang pertama, kita harus tahu berapa orde reaksi A menjadi B plus C. Karena reaktannya cuma 1,
Berarti persamaan hukum lajunya R sama dengan K kali konsentrasi A pangkat orde dari A. Nah, berapa orde dari A? Kita bisa tahu dengan cara melihat satuan konstanta lajunya. Karena satuan konstanta lajunya dalam satuan seper satuan waktu, sudah pasti orde dari A nilainya 1. Maka persamaan hukum lajunya R sama dengan K kali konsentrasi A. Atau persamaan laju hasil integrasinya, yaitu ln dari konsentrasi A akhir sama dengan ln konsentrasi A awal dikurang K kali T. Lalu diketahui tekanan total wadah setelah reaksi berlangsung 30 menit adalah 1,2 atm. Nah, untuk rumus hukum laju hasil integrasi ini bisa dalam nilai konsentrasi atau dalam nilai tekanan. Atau bisa juga persamaan ini bisa kita ubah menjadi ln PA per PA0 sama dengan min K kali T. Diketahui tekanan total setelah reaksi berlangsung 30 menit adalah 1,2. Nah, kita bisa tuliskan mula-mula reaksi sisa. Kita anggap mula-mula tekanan A awal yaitu P0. Kita misalkan berkurang sebanyak X, maka B bertambah X, C bertambah sebanyak X. Nah, sehingga tekanan total sama dengan tekanan total dari A, B, dan C, yaitu P0 min X, tekanan dari A, ditambah tekanan B, yaitu X, ditambah tekanan C, yaitu X. Jadinya tekanan totalnya sama dengan P0 plus X. Nilainya 1,2 atm. Maka nilai X sama dengan 1,2 dikurang P0. Kemudian tekanan akhir dari A setelah 30 menit nilainya P0 min X. Nah, kita ganti X-nya dengan 1,2 dikurang P0. Berarti jadinya P0 minus 1,2 plus P0 atau 2P0 minus 1,2. Ini tekanan A akhir setelah 30 menit. Kemudian kita bisa masukkan ke persamaan hukum laju hasil integrasi. Jadi ln tekanan A akhir 2P0 min 1,2 dibagi tekanan A awal yaitu P0 sama dengan minus nilai K-nya 2,26 kali 10 pangkat min 4 kali waktunya dalam 30 menit kita ubah dalam satuan second karena satuan waktu di konstanta laju dalam satuan second. Berarti 30 kita kalikan 60. Maka nanti nilai 2P0 min 1,2 per P0 sama dengan E pangkat hasil yang kanan. Jadi kita langsung hitung di kalkulator saja. Nah, hasil ruas kanan min 0,4068. Supaya ln-nya hilang, hasil yang kanan kita hitung E pangkatnya. Pangkat hasil tadi. Hasilnya 0,6658. Nah, untuk menghitung P0-nya, kita bisa gunakan metode solve di kalkulator. Kita tulis P0-nya dalam X. Nah, lalu kita hitung dapat nilai P0-nya 0,899 atau bisa kita bulatkan jadi 0,9. P0-nya
0,9 atm. Maka PA bisa kita hitung sama dengan 2 kali P0 min 1,2. 2 kali 0,9 min 1,2. Hasilnya 0,6 atm. Nah, maka yang ditanyakan di soal yaitu nilai derajat disosiasi A. Derajat disosiasi artinya jumlah yang terurai dibagi dengan jumlah awalnya. Jumlah A yang terurai yaitu senilai dengan X. Jumlah awal A 0,9, jumlah akhir A 0,6, berarti yang terurai sebanyak 0,3. Sehingga derajat disosiasi A, atau kita bisa tulis sebagai alfa, sama dengan jumlah A yang terurai dibagi jumlah awalnya. Jumlah yang terurai 0,3 dibagi awalnya 0,9. Sama dengan 1/3 atau 0,33. Ini nilai derajat disosiasi A saat reaksinya berlangsung selama 30 menit. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 32 adalah yang A, 0,33. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 32. Berikutnya soal nomor 33. Pada 70 derajat Celcius, larutan jenuh mengandung 32 gram CuSO4 tiap 100 gram larutan. Larutan jenuh sebanyak 335 gram didinginkan hingga 0 derajat Celcius dan diperoleh kristal CuSO4.5H2O. Jika konsentrasi larutan jenuh pada 0 derajat Celcius adalah 12,5 gram CuSO4 tiap 100 gram larutan, maka massa CuSO4.5H2O yang diperoleh adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, untuk lebih mudah memahami fenomena yang terjadi dari proses pembentukan kristal CuSO4.5H2O di sini, teman-teman bisa lihat ilustrasi gambar berikut. Jadi di suhu 70 derajat Celcius, semua CuSO4 masih terlarut di larutan. Jadi cuma ada CuSO4 yang terlarut sama H2O. Setelah didinginkan ke 0 derajat Celcius, mulai muncul endapan CuSO4.5H2O. Dan masih ada ion CuSO4 yang terlarut dan juga molekul H2O. Nah, konsep yang kita gunakan adalah konsep hukum kekekalan massa. Jadi massa total CuSO4 di awal sama dengan massa total CuSO4 yang ada di larutan ditambah massa CuSO4 yang ada di padatan. Nah, pertama kita hitung dulu di suhu 70 derajat Celcius ini, massa CuSO4 sama dengan, sesuai dengan nilai kelarutannya, kalau 100 gram larutan, massa CuSO4-nya 32. Jika massa larutannya 335 gram, maka massa CuSO4-nya 32/100 kali 335. Sama dengan, kita hitung di kalkulator, 107,2 gram. Nah, sesuai hukum kekekalan massa, maka nanti di suhu 0 derajat Celcius, massa total CuSO4 di larutan dengan yang di padatan sama, yaitu 107,2 gram. Nah, kemudian kita bisa misalkan massa dari CuSO4.5H2O yang ada di padatan ini kita misalkan sebagai X. Maka dari sini kita bisa hitung massa CuSO4 yang ada di padatan kristal CuSO4.5H2O sama dengan Mr CuSO4 dibagi Mr dari CuSO4.5H2O kali massa CuSO4.5H2O, yaitu nilainya X. Nah, untuk ArCu, sulfur sama oksigen, teman-teman bisa cek di tabel periodik unsur. ArCu nilainya
63,5, air sulfur 32, air oksigen 16 kali 4. Dibagi 63,5 plus 32 plus 16 kali 4 ditambah MrH2O nilainya 18 dikalikan 5 kali X. Nah, maka bisa kita hitung di kalkulator. MrCuSO4 nilainya 159,5. Mr kristalnya jadi ditambahkan 18 kali 5, 249,5 X. Nah, kemudian jika massa CuSO4 yang mengendap sebanyak X, berarti massa larutan yang tersisa, yaitu total massa larutan di 70 derajat Celcius dikurang nilai X, yaitu 335 gram dikurang yang mengendap sebanyak X. Dari massa larutan yang tersisa di suhu 0 derajat Celcius, kita bisa hitung massa CuSO4 yang masih terlarut di larutan. Pada suhu 0 derajat Celcius, kelarutan CuSO4 sebesar 12,5 gram untuk 100 gram larutan. Berarti massa CuSO4 yang masih terlarut sama dengan 12,5 per 100 kali 335 min X. Dari dua massa CuSO4 ini, total massanya harusnya sama dengan massa CuSO4 yang di awal. Sehingga kita bisa totalkan 107,2 sama dengan massa CuSO4 di padatan 159,5 per 249,5 X ditambah massa CuSO4 yang masih terlarut di larutan 12,5 per 100 kali 335 min X. Nah, kita bisa selesaikan persamaan ini dengan metode solve di kalkulator. Nah, diperoleh nilai X-nya sama dengan 127 gram. Nah, sehingga jawaban yang paling mendekati untuk soal nomor 33 adalah yang B, 130 gram. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 33. Berikutnya soal nomor 34. Di antara urutan kestabilan termal senyawa hidrida unsur golongan 14 berikut, mulai dari terendah hingga tertinggi, yang paling tepat adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, yang dimaksud dengan kestabilan termal adalah kestabilan suatu senyawa untuk tidak terurai ketika temperatur dinaikkan. Atau bisa juga kita artikan suatu senyawa dikatakan stabil secara termal ketika senyawa tersebut membutuhkan temperatur yang lebih tinggi untuk bisa terurai. Jadi semakin stabil secara termal, semakin butuh temperatur lebih tinggi untuk menguraikan senyawa tersebut. Maka kestabilan termal selaras dengan kestabilan molekulnya. Kestabilan molekul dari reaksi penguraian bergantung sama kekuatan ikatannya. Nah, dari molekul-molekul yang ada di pilihan jawaban A sampai E, di sini semua molekulnya berikatan sama atom hidrogen. Nah, kekuatan ikatan atom hidrogen dengan atom lain, nah kita bisa lihat dari ukuran atomnya. Atom hidrogen itu ukurannya kecil, maka akan lebih kuat berikatan dengan atom lain yang ukurannya kecil.
Sebaliknya, ketika atom hidrogen berikatan dengan atom besar, kekuatan ikatannya akan makin lemah. Dari unsur yang ada yang berikatan dengan atom hidrogen, di sini ada unsur karbon, Pb, Ge, Sn, sama Si. Semuanya berada di golongan 4A. Sesuai dengan urutan keperiodikan unsur untuk jari-jari atom, semakin ke bawah, jari-jari akan semakin besar. Sehingga dari karbon, Si, Ge, Sn, Pb, ketika jari-jarinya semakin besar, maka semakin ke bawah, kekuatan ikatannya makin lemah. Ketika kekuatan ikatannya makin lemah, maka makin mudah terurai. Sehingga secara kestabilan termal, senyawa tersebut paling tidak stabil karena paling mudah terurai. Maka urutan kestabilan termal dari senyawa hidrida unsur golongan 14, yang paling lemah adalah PbH4 dan yang paling kuat adalah CH4. Sehingga urutan yang tepat yaitu dari pilihan jawaban C. Kestabilan termal yang paling rendah adalah PbH4, kemudian SnH4, kemudian GeH4, kemudian SiH4, dan yang paling tinggi CH4. Sangat mudah bukan? Nah, itu jawaban untuk soal nomor 34. Berikutnya soal nomor 35. Notasi sel standar dengan elektroda PT untuk reaksi berikut adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, aturan penulisan notasi sel yang pertama, bagian kiri itu untuk bagian oksidasi, bagian kanan untuk bagian yang mengalami reaksi reduksi. Nah, keduanya dipisah oleh dua garis yang menyimbolkan sebagai jembatan garam. Kemudian bagian ujung kanan dan ujung paling kiri ini bagian elektroda padatan yang dicelupkan ke larutannya. Nah, karena di sini menggunakan elektroda PT, maka bagian ujung kanan dan kiri ini dituliskan elektroda PT-nya. Nah, sehingga jawaban yang C dan E salah. Kemudian kalau kita lihat reaksi redoks yang terjadi, di sini Mn mengalami penurunan bilangan oksidasi dari +3 menjadi +2. Berarti Mn mengalami reaksi reduksi. Karena Mn mengalami reaksi reduksi, harusnya berada di bagian kanan dari dua garis. Sehingga jawaban yang tepat dari pilihan A sampai E adalah yang B. Yang di bagian kiri, spesi dari iodin, bagian kanan spesi dari Mn. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 35.